soal amnesti dan abolisi sendiri sebenarnya di sini sudah berkembang ya, setidaknya 5 tahun terakhir. Ya, pemicunya adalah soal over capacity di lembaga pemasyarakatan. Saya 5 tahun kemarin kalau kunker itu rata-rata tiap LP itu bisa 400% over capacity. Nah, kebanyakan di antaranya itu adalah minor crime, lalu juga ada pengguna narkoba tapi pengguna. Pengguna narkoba. Nah, sehingga kemarin kita diskusi juga waktu saya di tim kampanye nasional ya, saya di timnya Pak Prabowo diskusi soal hal ini. Jadi ketika Pak Supratman jadi Menteri Hukum, beliau juga kan dari DPR paham sekali nih persoalan over capacity secara umum. Nah, terkait 2 orang tokoh ya, Pak Hasto dan Pak Tom Lembong sebetulnya memang bagian dari kebijakan yang besar tersebut, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya terhadap apa yang menjadi masalah ini. Bang Habib? Apakah nanti ditanyakan ke pemerintah, ya kan ya. Kalau kami sih pasti menyetujui, ya, karena memang secara kasat mata ya, kasus 2 ini memang sangat menarik perhatian, memicu kontroversi dan banyak hal. Padahal kalau dari segi damage-nya ya, kalau saya Komisi Hukum melihat 2 orang ini kan nggak mencuri uang negara, ya kan? Yeah. Pak Hasto, Pak Tom Lembong itu kan nggak memperkaya diri juga. Yeah. Lalu di kasus Pak Tom Lembong bahkan mens rea-nya itu tipis sekali, ya. Nggak ada mens rea, nggak ada aliran dana. Pak Hasto, ya kan secara politik juga, kalau saya mau pahami ya praktek politik, seorang sekjen ya misalnya dia nalangin anggotanya untuk memberikan suap, hampir nggak masuk akal gitu loh. Karena yang obstruction of justice-nya nggak terbukti, ya kan ya. Jadi kegaduhan, keriuhan yang timbul akibat perkara ini saya pikir memang nggak produktif. Dan Pak Prabowo ini bukan bicara hukum. Kalau Habibur Rahman tadi bicara hukum, Pak Prabowo itu bicara konstitusi sebagai kepala negara. Karena kalau di pasal 14 konstitusi kita itu kan presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Cek di penjelasannya yang di Undang-Undang 45 ini kan setelah diamandemen penjelasannya nggak ada. Tapi kalau mau lihat sejarah pasal itu dilihat di undang-undang yang aslinya kan, penjelasan terhadap pasal 14 itu adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Artinya apa? Ini memang benar-benar hak prerogatif yang pertimbangannya ya, yang saya disampaikan saya tadi soal hukum itu hanya sepersekiannya. Ada pertimbangan yang jauh lebih besar yang memang hak beliau. Bisa beliau jelaskan, silahkan, bagus. Walaupun kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa salah satu pertimbangannya persatuan demi NKRI. Macam-macam, ya karena ada hal lain yang mungkin belum atau disampaikan oleh Pak Menkum ya, itu sah-sah saja. Dan setiap presiden, sejak zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, kemudian sampai sekarang semua pernah mengeksekusi hak prerogatif dalam bidang hukum ini. Kita ingat kasus Cicak Buaya, Pak SBY kalau nggak salah keluarkan deponering. Pak B.J. Habibie keluarkan amnesti kepada aktivis-aktivis PRD. Jadi bukan hal yang baru, presiden menggunakan hal yang baru. Ini memang semua presiden pernah menggunakan. Kalau Pak SBY atau Pak Jokowi itu sapel korbi, kalau nggak salah, gerasi ya digunakan ya. Nah ini sudah dieksekusi. Nah ini Pak Prabowo menggunakan hak prerogatif beliau sebagai kepala negara dalam kasus ini.